ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena tak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Apa yang tidak merasakan pahitnya belajar walau saat, maka dia akan merasakan jahil sepanjang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustaz semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang energi listrik. Jadi diharapkan siswa-siswa ustaz tahu kegunaan listrik atau manfaat listrik, dan juga tahu bagaimana hak terhadap menggunakan listrik, dan juga tahu kewajibannya setelah menggunakan listrik. Jadi anak-anak ustaz silakan simak baik-baik videonya. Selamat pagi anak-anak. Nah, melanjutkan pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran keempat ini kita akan berdiskusi bagaimana cara menghemat energi anak-anak. Nah, coba kamu amati gambar ini. Salah satu sumber energi yang ada di kehidupan manusia adalah listrik. Selain kemarin kita sudah belajar matahari, angin, dan air. Nah, coba amati gambar ini. Manakah benda-benda atau peristiwa yang menggunakan listrik? Yang pertama, televisi menggunakan listrik apa tidak? Televisi menggunakan listrik agar yang kedua ada kulkas. Kemudian yang ketiga ada AC. 4 lampu. Kalau jam tidak ya anak-anak. Walaupun jam juga menggunakan sumber energi yang lain, yaitu baterai. Tapi jam bisa menyala bukan karena adanya listrik. Listrik anak-anak merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan pada kehidupan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk kegiatan ekonomi, untuk industri-industri apapun itu, untuk pabrik, perkotaan. Listrik itu sangat penting, ya. Tetapi dengan pentingnya energi listrik ini, kita berhak mendapatkan listrik, ya. Kita berhak dialiri arus listrik pada rumah kita. Tetapi kita juga wajib menghemat penggunaan energi listrik. Jangan sampai boros. Apa saja cara menghemat energi listrik anak-anak? Coba amati gambar A ini. Coba amati gambar ini anak-anak. Ada anak-anak yang tertidur ketika laptopnya masih menyala, speakernya masih menyala, televisinya menyala. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyalakan TV? Tentu saja sudah, bahkan sampai menyala terus. Ya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban menghemat energi listrik? Tentu saja belum. Ya, kalau sudah tidak digunakan, ya televisinya dimatikan anak-anak. Begitu juga dengan laptop, lampu, dan benda elektronik lainnya. Itu biar menghemat energi listrik, biar menghemat penggunaannya. Nah, jika televisi itu terus menyala, laptop terus menyala, tidak dimatikan, maka biaya listrik akan semakin mahal. Energi yang digunakan untuk merubah menjadi listrik akan semakin habis karena penggunaannya tidak diatur, tidak dikontrol anak-anak. Makanya kita harus menghemat energi listrik. Nah, pada gambar B, apakah keluarga itu sudah mendapatkan haknya menyalakan TV, mendapatkan hiburan? Sudah, ya, mereka bisa mengakses atau menyalakan televisi. Ya, manfaatnya apa jika kita menonton TV bersama-sama? Ya, maka itu bisa juga menghemat energi listrik karena mereka tidak terpisah-pisah. Jadi tidak butuh banyak televisi untuk menonton, hanya satu televisi, sehingga lebih hemat penggunaan televisi atau listriknya. Dengan menghemat energi, kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, bukan kita ingin haknya terus tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Itu salah anak-anak, ya. Contoh lain dalam menghemat energi listrik anak-anak, kita bisa mengganti lampu menjadi lampu yang hemat energi, yaitu tipe LED. Selain itu,
Matikan lampu ketika tidak dibutuhkan atau siang hari. Cabut stop kontak dari colokan atau cabut steker dari colokan. Kemudian matikan benda elektronik jika tidak dibutuhkan, misal lampu, radio, televisi, komputer, ya. Halo anak-anak Ustaz semuanya, bagaimana video tadi? Apakah sudah paham? Tentunya sudah paham dong. Kalau belum paham, coba terus ulang-ulang terus videonya supaya paham. Kalau sudah paham, Ustaz pengen tanya sama kalian, apa aja manfaat listrik di rumah? Nah, coba jawab. Mungkin begitu banyak manfaat listrik di rumah. Yang pertama contohnya, kita bisa menyetrika pakaian. Kita juga bisa menghidupkan keran air sehingga kita bisa mandi, dan kita juga bisa menghidupkan lampu, dan begitu banyak manfaat lainnya. Setelah kita memanfaatkan listrik, tentunya kita mempunyai kewajiban terhadap listrik. Apa kewajibannya? Kita harus menghemat listrik. Setelah kita mendapatkan hak dari pemerintah mendapatkan listrik, kita juga harus menghemat listrik. Contohnya apa, Ustadz? Contoh, misalnya kita mau tidur, kita harus mematikan lampu supaya lampu yang kita hidupkan itu kalau kita hidupkan tidak akan berguna, jadi kita harus matikan saja. Contoh lainnya apa, Ustadz? Contohnya ketika kita nonton TV, ketika kita udah selesai, maka kita harus mematikan televisi tadi. Mungkin itu banyak juga contoh-contoh yang lain. Nah, sampai sinilah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.